Yuk teman-teman, kita mau berdoa untuk mengawali kesempatan kita hari ini. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini, kami bisa memberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar kesaksian dan apa yang Kau mau kehendaki untuk bicarakan pada kami. Ajar kami, beri kami hati yang terbuka bahwa ada pesan yang sangat-sangat kami nantikan, kami butuhkan, yang kami tidak dapat di medsos, di game. Biarlah ini menjadi momen spesial kami dengan diri-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau react ya, video yang kemarin minggu lalu udah ditampilin buat mata cowok. Kita mau react, kita mau analisis bareng-bareng apa sih sebenarnya efeknya buat hidup kita. Kita langsung aja. Ini kita akan membahas, kita punya tema Aku Istimewa. Kita bilang, kenapa sih si A itu kok lebih pintar, dia berprestasi, dia punya banyak sekali penghargaan, prestasi dan lain-lain. Kita mau belajar bersama-sama pada hari ini bahwa kita semua adalah orang yang spesial, orang yang istimewa di depan Allah. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Aku bersyukur padamu, oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Jadi Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Maka dari itu kita bisa dibilang kalau kita ini istimewa, kita ini berharga. Oke. Dan ketika kita mengalami banyak kegagalan, kita mulai merasa rendah diri, kita mulai merasa tidak berharga. Tapi teman-teman, dari sini kita belajar bahwa mari kita mengingat bahwa Allah menciptakan kita sesuatu yang istimewa. Oke gengs, tadi kita udah react ya video dari Kojoki yang sudah menyampaikan firman minggu kemarin. Jadi benar banget apa yang dia bilang, 3 hal di akhir tadi. Soal yang pertama, nilai diri itu bukan dari followers kita, bukan dari apa yang selama ini kita pikir memberi harga pada kita ya. Mungkin itu memberi, tapi bukan itu yang terpenting gitu. Tapi adalah Tuhan yang terpenting, yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Dan meskipun mungkin manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus, membebaskan manusia dari kuasa dosa. Oke, yang kedua, potensi. Jadi setelah tadi menyadari nilai diri kita adalah dari Allah, yang kedua itu apa? Mencoba mencari potensi. Kalimat yang menarik banget dari Kojoki tadi itu, gagal itu nggak apa-apa gitu. Gagal itu ya udah tinggal dicari ke depannya gimana. Berarti bukan itu. Bahkan ada quotes yang bilang mistakes are proof that you are trying. Kegagalan adalah bukti bahwa kita telah mencoba. Menariknya yang ketiga, mungkin kita ada yang belum ketemu, ada yang sudah ketemu, tapi Kojoki mengingatkan bahwa kita tuh harus terus bergantung sama Allah, berdoa, mencari kehendaknya di dalam menemukan potensi kita, dan menyadari bahwa diri kita spesial, diciptakan Allah, limited edition gitu. Nah sekarang aku mau cerita aja ya, cerita apa, klarifikasi ini bukan ya. Ini cerita aja sekedar apa yang terjadi di masa laluku. Mimin bukannya orang yang tidak pernah merasakan apa yang kalian rasakan. Itu mungkin beda ceritanya tapi mirip-mirip lah gitu ya. Jadi ceritanya dulu tuh aku merasa diri spesial tuh pas SD karena jago matematika gitu kan, sekelas jago gitu. Terus kalau gurunya nulis soal selesai, temen yang baru mau nulis soal aku udah selesai jawab. Kan kayak jago banget gitu, kayak Jerome Pauline. Kamu sama doi itu sama kayak garis Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X plus 3. Lihat nih, Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X plus 3 sejajar, tapi gak ketemu ya dulu gitu. Tapi setelah masuk SMP, aku masuk kelas unggulan teman-teman. Nah dari situ semuanya berubah. Aku merasa lihat teman-temanku kok lebih bagus, lebih pintar, nilainya lebih bagus.
padahal nilaiku sama nih, pas itu 84, 85 gitu lah ya, pasti bagus kalian lah. Dari situ aku merasa galau, sedih gitu. Dan akhirnya nilai turun dan aku merasa aku nggak berharga gitu, aku nggak spesial, nggak punya nih apa yang sesuatu yang bisa aku banggakan gitu. Dan lagi aku dibesarkan di lingkungan yang mungkin kurang apresiatif, yang mungkin iya itu setiap orang pasti punya alasan ya kenapa mereka kok gitu, mungkin pas kecil juga digituin. Tapi ya aku jadinya minder, jadinya bahkan sampai menyakiti orang lain dengan perkataanku mungkin ya. Dari situ aku jadi malas belajar, males banget namanya sekolah belajar gitu. Akhirnya aku main game, akhirnya aku rebahan, tiduran aja. Dan ya aku muak sama sekolah, aku muak dan aku merasa diriku enggak berharga. Sampai suatu ketika aku bertemu dengan teman-teman di Remaja Pemuda Coyudan. Di situ aku ditemani, di situ mereka nggak langsung bilang yang rajin belajar dong, atau menghakimiku kamu tuh salah, kamu tuh harusnya gini gitu. Mereka menerima aku, mereka adalah wujud nyata penerimaan Allah itu gitu yang kelihatan. Dan aku senang banget, aku bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman Remaja Pemuda. Dari situ pasti ya jatuh bangun ya, masih merasa diri nggak berharga dan yang lain gitu. Tapi setelah ikut konseling, setelah dibimbing terutama sama Cinovita yang selalu semangatin, dengerin gitu, sabar banget sama aku, akhirnya aku bisa menjadi pribadi yang bertahap nih. Mungkin belum 100% bisa perfect gitu ya, bangga sama diri sendiri, tapi lebih baik gitu. Bahkan saat aku males, saat teduh gitu, ada temanku yang nemenin gitu. Tuhan menghadirkan banyak orang yang menolong aku gitu ketika aku kayaknya lagi sebel aja gitu, nggak tahu cerita ke siapa, ada aja orang yang dimana aku bisa cerita gitu. Itulah yang buatku merasa tertolong ya. Dan dari situ aku mulai menyadari apa sih sebenarnya kelebihanku, kekuranganku, terus minatku di mana gitu, atau apa yang aku nggak suka. Kelebihanku dulu aku matematika ya, tapi sekarang lebih ke ngobrol mungkin ya, sastra kayak gini, khotbah mungkin lagi coba-coba gitu, mikir, berargumentasi, tanya gitu ya, aku jago di situ, lumayan jago. Terus kalau kekurangan itu administrasi, kerapian itu aku sangat-sangat enggak gitu. Kalau sekretaris, kalau hal-hal yang rapi-rapi, hafalan gitu. Terus misalnya pas dulu aku masuk SMA bahasa, aku kira nggak ada hafalannya gitu, aku kira seneng-seneng, ternyata semua tuh hafalan vocabnya. Terus ini kok kalau ini gendernya cowok, ini gendernya cewek beda, dan yang lain ditambahinnya, aduh pusing lah teman-teman. Itu kekuranganku di situ. Terus kalau minat, aku minat di sastra gitu, karena ini tuh keindahan gitu, ini tuh dimana kita bisa berekspresi, dimana aku bisa dibikin apa ya biar menarik gitu ya. Salah satunya bikin ini video buat Madu Coy ini gitu. Terus kalau yang nggak minat tuh ya sama sih kayak yang tadi, hal-hal yang administratif, disuruh ngatur ataupun diatur gitu, yang kayak robot gitu, waduh nggak suka banget gitu. Lebih suka yang nyeni gitu ya, gitu sih kalau dari aku begitu teman-teman. Nah teman-teman bisa renungin apa yang menjadi pertama kelebihan, habis itu kekurangan, habis itu apa yang kalian sukai atau minat, habis itu apa yang kalian tidak sukai gitu. Dari keempat hal ini paling nggak kita bisa ngerti. Coba ditulis satu hal, minimal satu dari keempat pertanyaan ini. Apa yang kamu jago, apa yang kamu nggak jago, apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Dari situ kita bisa mengenal diri kita, membawa kita pada doa, membawa diri kita dalam doa pada Tuhan. Dan yang ngomong sama
Tuhan, kayak Tuhan makasih ya, say thanks gitu, udah ciptain aku kayak gini di tengah kelebihan kekuranganku, di tengah minatku yang A dan nggak minat sama yang B, aku indah, aku disayang Tuhan. Walaupun orang bilang aku gak berharga, walaupun followersku jumlahnya lebih jelek daripada yang lain, lebih rendah maksudnya, walaupun nilaiku lebih rendah gitu, walaupun I wanna kill myself right now, ada orang-orang yang tetap menanti kalian, ada orang-orang yang tetap menanti kita, yang mau mengasihi kita, yang mau menerima kita apa adanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini kami bisa mendengarkan apa yang review dari minggu lalu dan juga kesaksian, juga cerita dari hidup Vicky. Biarlah teman-teman yang mendengarkan di sini dapat merasakan bahwa Tuhan menyayangi mereka. Tuhan mengasihi setiap dari orang yang menonton di sini, entah itu kelebihan, entah itu kekurangan, entah itu apa yang mereka sukai maupun yang tidak sukai. Tuhan, kami berada di masyarakat yang mungkin gampang menghakimi, mungkin tidak apresiatif, hanya melihat negatifnya, tidak memberikan masukan yang membangun. Tapi biarlah kami juga dapat Engkau tolong Tuhan, entah dengan cara apa, dengan teman kami, dengan orang-orang di gereja. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak percaya yang merasakan cinta Tuhan itu, mengetahui bahwa diri kami berharga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke teman-teman, habis ini kita mau ikut Zoom. Di situ bakal ada kakak pembimbing yang bantu bagaimana mengetahui kelebihan kekurangan itu ya, sama minat bakatnya kita. Oke teman-teman, jangan lupa ikut Zoom, kita mau interaktif di sana. Oke.